Harapan saya kepada kaum milenial yang ada di Desa Pangi ini bisa berkompetisi sama dengan di kota-kota besar lain. Awal ditunjuk untuk mengikuti lomba, saya sama sekali tidak mempunyai gambaran apa itu lomba debat. Kebetulan saya menjadi juara satu lomba pidato antara mahasiswa sekota Kupang. Kak Devi Wulandari ini merupakan seorang motivator sekaligus YouTuber Dari Terel Y yang berjudul Bumi. dan saya juga menyediakan timer 30 detik seperti tadi. Dari TK, SD, SMP, dan SMA, sekolah tidak luput dari seorang guru. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Pembawa acara merupakan orang yang bertugas sebagai tuan rumah sekaligus pemimpin acara dalam sebuah acara. Nah, pembawa acara. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Nabil Wulandari di dalam acara M-Show. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda untuk mendengarkan kisah inspiratif dari para narasumber yang hebat yang akan datang pada malam hari ini. Tema kita pada malam hari ini adalah pentingnya public speaking untuk milenial. Kita akan menghadirkan beberapa narasumber yang hebat yang tentunya mampu menjadi motivator untuk pemirsa di rumah. Seperti contoh satu ini, ia adalah seorang remaja yang menjadi koordinator dalam komunitas Sri Kandi Ganjar, Kalimantan Selatan. Kita panggilkan saja langsung Tria Aulia. Selamat malam Tria Aulia. Malam Kak. Mungkin pemirsa di rumah belum tahu nih apa itu Sri Kandi Ganjar dan apa sih yang melatar belakangi Sri Kandi Ganjar Kalimantan Tengah ini untuk mengejar pelatihan public speaking. Baik, saya akan menjelaskan. Sri Kandi Ganjar merupakan sekumpulan anak muda yang telah sepakat untuk memberikan dukungan kepada Bapak Ganjar Pranowo untuk maju dalam Pilpres 2024. Dan Sri Kandi Ganjar Kalimantan mengajak kepada kaum milenial untuk terus mengembangkan potensi dirinya yang dimiliki agar menjadi potensi yang berkompeten. Salah satunya yaitu melalui pelatihan public speaking ini. Lalu kegiatan apa saja yang dilakukan Sri Kandi Ganjar Kalimantan Selatan untuk pelatihan ini? Pelatihan ini bertemakan belajar tips dan trik menjadi pembawa acara. Dan materi ini akan dibawa oleh seorang pemateri yang handal di bidangnya. Tujuan kami adalah untuk memfasilitasi kepada adik-adik yang ingin belajar public speaking dan melatih keberanian untuk menjadi pembawa acara. Jadi apa nih tujuan pelatihan ini diadakan? Kegiatan ini digelar bertujuan untuk mengasah kemampuan para generasi penerus bangsa agar punya kemahiran bicara di depan umum sebelum terjun ke dunia perkuliahan dan kerja. Lalu harapan apa yang Anda inginkan setelah dilakukannya pelatihan ini? Harapan saya kepada kaum milenial yang ada di Desa Pangi ini bisa berkompetisi sama dengan di kota-kota besar lainnya. Oh, berarti Sri Kandi Ganjar itu dibuat untuk mendukung Bapak Ganjar Pranowo? Ya betul Kak. Baik. Sekian pemirsa dari informasi dari Kakak Tria Aulia, jangan kemana-mana, tetap di M-Show. Iya, besi aja. Bang, aquanya 2. Ya, nggak ada yang dingin ya. Aqua gini aja udah berasa dingin kok. Emang iya? Bukannya sama aja? Ya beda lah. Kenapa berasa dingin? Karena nggak semua air mineral itu Aqua. Datang dari 19 gunung terpilih, Aqua tersaring alami dan cuma Aqua yang 100% murni dan terasa dingin tanpa perlu didinginin. Jadi kalau beli Aqua dikasih yang lain, apa sih ogah? OMG! Untuk kesehatanku, Aqua dulu. Untuk momen tipis-tipis, nikmatin bareng Light. Dari kentang asli yang dipotong tipis dengan rumput laut yang fantastis. Citato Light, seru-seruan bareng yang tipis-tipis. Light up your life.
Show. Kita kedatangan narasumber yang kedua nih. Dia adalah seorang siswi dari MTSN 8 Sleman yang memenangkan juara 1 lomba debat sistem pendidikan di Indonesia. Bagaimana kisahnya? Kita panggilkan Salsabila Putri Azhara. Bagaimana nih Kak Salsa perasaannya memenangkan juara 1 lomba debat? Senang sekali rasanya. Saya tidak menyangka bahwa saya akan menjadi juara 1 dan membanggakan nama sekolah. Bisa diberitahu lomba tersebut diadakan di mana dan perwakilan dari MTSN 8 Sleman itu ada berapa orang sih Kak? Lomba dilaksanakan oleh SMA 1 Prambanan pada hari Minggu 21 Mei 2023 dengan tema Sistem Pendidikan Indonesia. Untuk perwakilan dari MTSN 8 Sleman, ada saya dan 2 orang finalis lainnya. Lalu apa saja nih persiapan yang kamu lakukan sebelum lomba? Awal ditunjuk untuk mengikuti lomba, saya sama sekali tidak mempunyai gambaran apa itu lomba debat. Dan setelah mengikuti bimbingan dari madrasah, saya sedikit demi sedikit paham dan yakin saja. Oke, terakhir nih Kak, apa sih tips and trik kamu agar kamu yakin bahwa kamu akan mendapatkan juara 1 di lomba ini? Saya hanya menyampaikan sesuai dengan data dan fakta untuk mempertahankan argumentasi saya dan sesuai dengan arahan pembimbing saya selama latihan. Dan yang terpenting adalah untuk meyakinkan argumentasi saya di hadapan para juri. Baik, itulah tips and trik dari Kakak Salsabila Putri Azhara. Semoga kalian yang ingin mengikuti lomba bisa mengikuti nih jejak dari Kak Salsabila ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di M-Show. Untuk momen tipis-tipis, nikmatin bareng Light. Dari kentang asli yang dipotong tipis dengan rumput laut yang fantastis. Citato Light, seru-seruan bareng yang tipis-tipis. Light up your life. Bang, aquanya 2. Yah, nggak ada yang dingin ya. Aqua gini aja udah berasa dingin kok. Emang iya? Bukannya sama aja? Ya beda lah. Kenapa berasa dingin? Karena nggak semua air mineral itu Aqua. Datang dari 19 gunung terpilih, Aqua tersaring alami dan cuma Aqua yang 100% murni dan terasa dingin tanpa perlu didinginin. Jadi kalau beli Aqua dikasih yang lain, aku sih ogah. OMG. Untuk kesehatanku, Aqua dulu. 77 Shopee Live Bombastic Sale. Shopee pipi, Shopee pipi, ada Shopee 77. Shopee pipi, Shopee pipi, Shopee Live Bombastic Sale. Shopee pipi, Shopee pipi, ada Shopee 77. Shopee pipi, Shopee Live Bombastic Sale. 77 Shopee Live Bombastic Sale. Halo pemirsa, kembali lagi di M-Show. Di sebelah saya sekarang ada narasumber ketiga nih, yaitu Kakak Syifa Aulia. Dia adalah seorang mahasiswi dari Kota Kupang. Selamat malam Kak Syifa Aulia. Nah, Kak Syifa Aulia ini lagi viral nih dikarenakan juara 1 pidato antar mahasiswa di Kota Kupang. Bukan begitu Kak Aulia? Kebetulan saya menjadi juara 1 lomba pidato antar mahasiswa se-Kota Kupang yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi KI di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wah, bagus sekali ya. Selain itu, Kak Syifa Aulia ini juga dinobatkan sebagai Duta Keterbukaan Informasi Publik. Apakah benar? Ya, selain menjadi juara 1 lomba pidato, saya dinobatkan menjadi Duta Keterbukaan Informasi tahun 2023 oleh KI Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kalau boleh tahu nih Kak, sekarang kamu jadi semester berapa sih? Kebetulan saya mahasiswi semester 8 Fakultas Sains dan Teknik.
Lalu hal apa sih Kak yang membuat kamu ingin mengikuti lomba tersebut? Keikutsan serta saya dalam lomba ini sebenarnya tidak direncanakan. Awalnya saya melihat informasi lomba ini di dalam grup WhatsApp. Lalu saya datang dan mendaftar. Dan saya sangat bersyukur dapat mengikuti lomba tersebut karena saya mendapatkan hal baru tentang keterbukaan informasi publik ini. Baik, mungkin dari kamu ada hal yang mau disampaikan kepada pemirsa di rumah tentang pidato atau apapun itu? Baik, bagi mahasiswa dan mahasiswi di seluruh Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur, mau itu semester awal, menengah, dan semester akhir seperti saya, bila terdapat kegiatan lomba seperti pidato, debat, sebaiknya diikuti. Mungkin kita bisa mengeluarkan isi pikiran kita, pendapat di dunia kampus maupun di tempat lain. Sepertinya maksud dari Kak Syifa ini adalah setidaknya kita harus aktif dalam dunia perkuliahan. Mungkin seperti itu ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan menampilkan narasumber spesial. Jadi jangan kemana-mana, tetap di M-Show. Bang, aquanya 2. Yah, nggak ada yang dingin ya. Aqua gini aja udah berasa dingin kok. Emang iya? Bukannya sama aja? Ya beda lah. Kenapa berasa dingin? Karena nggak semua air mineral itu Aqua. Datang dari 19 gunung terpilih, Aqua tersaring alami dan cuma Aqua yang 100% murni dan terasa dingin tanpa perlu didinginin. Jadi kalau beli Aqua dikasih yang lain, aku sih ogah. OMG. Untuk kesehatanku, Aqua dulu. Untuk momen tipis-tipis, nikmatin bareng Light. Dari kentang asli yang dipotong tipis dengan rumput laut yang fantastis. Citato Light. Seru-seruan bareng yang tipis-tipis. Light up your life. Iya, besi aja. Halo pemirsa, kembali lagi di M-Show. Di sebelah saya sekarang ada narasumber spesial nih. Dia adalah Devi Wulandari. Bagaimana kabarnya Kak Devi? Alhamdulillah sekali saya datang ke sini dengan keadaan sehat walafiat. Nah, mungkin ada yang sudah tahu saya dan ada yang belum tahu saya nih. Dan yang belum tahu saya mungkin bisa di-subscribe channel YouTube saya, nanti ada di bawah sini. Kak Devi Wulandari ini merupakan seorang motivator sekaligus YouTuber yang dimana konten beliau memiliki tema-tema memotivasi. Kali ini Kak Devi Wulandari datang ke M-Show akan memberikan tips kepada pemirsa di rumah. Baik, saya akan memberi 5 tips untuk pemirsa di rumah yang ingin jago public speaking. Nah, yang pertama, batasi fokus pada satu ide. Mengapa demikian? Karena jika pembicara ini berbicara panjang lebar, maka nantinya para pendengar ini tidak fokus. Dan ketika si pembicara ini menyelesaikan pembicaraannya, maka pastikan apa yang jadi pembicaraan itu bisa memberi manfaat bagi pendengar. Yang kedua, berikan alasan mengapa materi ini penting untuk dibicarakan. Fakta mengatakan bahwa hanya butuh 2-3 menit pertama untuk memberikan atau meyakinkan para pendengar agar tetap mendengarkan pembicaraan tersebut. Yang ketiga, bangun ide dengan piece by piece. Teman-teman ini bisa bangun ide dengan piece by piece yang dimaksud dengan data, hasil penelitian, ataupun pengalaman pribadi. Yang keempat itu, pilihlah bahasa yang baik dan mudah dipahami. Dan yang terakhir, make it worth sharing. Indikator dari public speaking itu adalah audiens dan publiknya itu sendiri.
Wah, sangat menambah ilmu sekali ya. Tips and trik dari Kak Devi Wulandari ini bisa dipakai untuk para pemirsa. Baik, di akhir segmen ini nanti kita akan bermain bersama keempat narasumber kita. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di M-Show. 77 Shopee Live Bombastische. Shopee pipi, Shopee pipi, ada Shopee 77. Shopee pipi, Shopee pipi, Shopee Live Bombastische. Shopee pipi, Shopee pipi, ada Shopee 77. Shopee pipi, Shopee Live Bombastische. 77 Shopee Live Bombastische. Untuk momen tipis-tipis, nikmatin bareng Light. Dari kentang asli yang dipotong tipis dengan rumput laut yang fantastis. Citato Light, seru-seruan bareng yang tipis-tipis. Light up your life. Bang, aquanya 2. Yah, nggak ada yang dingin ya. Aqua gini aja udah berasa dingin kok. Emang iya? Bukannya sama aja? Ya beda lah. Kenapa berasa dingin? Karena nggak semua air mineral itu Aqua. Datang dari 19 gunung terpilih, Aqua tersaring alami dan cuma Aqua yang 100% murni dan terasa dingin tanpa perlu didinginin. Jadi kalau beli Aqua dikasih yang lain, aku sih ogah. OMG. Untuk kesehatanku, Aqua dulu. Kembali lagi bersama saya Nabila Wulandari dalam acara M-Show. Kita akan bermain game di segmen ini dengan para narasumber yang telah hadir pada hari ini. Jadi kita akan panggilkan Kak Tria Salsabila dan Kak Salsabila. Silakan masuk, Kak. Nah, pada segmen kali ini Kak, kita akan bermain games. Saya akan menjelaskan tentang peraturan gamesnya. Jadi kalian harus merangkai kata-kata atau kalimat secara spontan dengan tema yang telah saya berikan nantinya. Selama 30 detik ke depan kalian harus menyusun kata-kata tersebut ya. Dan saya akan memberi waktu 10 detik untuk kalian berpikir. Kita mulai dari Katria Salsa ya. Baik, Katria Salsa, saya akan menyediakan timer 30 detik ya. 30 detik. Oke, Katria udah siap? Siap. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Buku. Buku merupakan jendela dunia. Dengan membaca, kita dapat menambah kecerdasan akal kita serta dapat mengubah masa depan kita. Ada berbagai macam jenis buku seperti novel, komik, biografi, ensiklopedia, dan lain-lain. Buku yang sering saya baca yaitu novel. Salah satunya yaitu dari Terelie yang berjudul Bumi. Oke, bagus Katria. Sekarang giliran Kak Salsabila. Silakan ditukar posisinya. Oke, Kak Salsabila sudah tahu kan peraturannya? Saya akan memberi tema adalah ponsel. Dan saya akan memberi waktu 10 detik untuk Anda berpikir. Dan saya juga menyediakan timer 30 detik seperti tadi. Oke, sudah siap Kak Salsa? Sudah. Kita akan mulai ya. 1, 2, 3. Di zaman ini, seperti yang kita tahu, ponsel sangatlah penting bagi manusia. Dimanapun dan kapanpun pasti kita membutuhkan ponsel. Entah itu remaja, dewasa, orang tua, dan anak-anak. Dan kita juga pasti tahu bahwa ponsel dulu hanyalah untuk menelpon dan SMS. Namun, zaman sekarang, ponsel banyak digunakan untuk berbagai hal, seperti untuk pelajaran, untuk meeting, untuk mencari ilmu juga, untuk sharing bareng-bareng teman. Oke, selesai. Oke, terima kasih Kak Salsabila. Kita akan mulai lagi dengan Katria Salsa dan akan dilanjutkan dengan Kak Salsabila kembali. Oke, Katria Salsa, ini peraturannya sama, tapi temanya akan beda. Saya di sini akan memberi tema untuk Kak Salsa adalah berita. Dan Katria Salsa ini punya 10 detik untuk berpikir.
Bagaimana Kak Tria Salsa? Sudah siap? Siap. Kita akan mulai ya. 1, 2, 3. Berita sebuah fakta atau aktual yang menarik dan akurat. Berita dianggap penting akan bagi sejumlah pihak dan pembaca, pendengar maupun penonton. Berita sekarang ini sudah sangat mudah dimiliki. Contohnya yaitu bisa mencari berita. Oke, sudah selesai. Terima kasih Kak Tria Salsa. Kita akan kembali lagi bersama Kak Salsabila ya. Oke Kak Salsabila, tema kali ini yang saya akan tanyakan adalah transportasi. Oke, gunakan waktu 10 detik untuk berpikir. Dan saya akan menyiapkan lagi-lagi timer 30 detik. Oke, sudah siap Kak Salsa? Sudah. Oke, saya akan mulai ya. 1, 2, 3. Transportasi menjadi 3 bagian, yaitu darat, laut, dan udara. Dan masyarakat di Indonesia kebanyakan memilih jalur darat, di mana ada banyak sekali kendaraan yang bermodel bagus, dan kemudian ada beberapa juga model dan jenisnya, termasuk mobil, motor, bus, angkot, dan lainnya. Dan kebanyakan dari kita hanya memilih motor dan mobil, karena motor dan mobil sangat efisien untuk dibawa kemana saja. Dan motor dan mobil Baik, sudah selesai. Terima kasih Kak Tria Salsa dan Kak Salsabila telah hadir dalam acara M-Show ini. Oke, kita akan lanjut pada narasumber selanjutnya. Oke, kita sudah bersama narasumber selanjutnya untuk bermain games. Baik Kak Siva dan Kak Ulan, saya akan menjelaskan ulang apa itu game ini. Game ini adalah games untuk merangkai kata atau kalimat dalam 30 detik ke depan secara spontan, dan tema yang diberikan adalah random sesuai saya ya. Jadi saya akan menyediakan timer lagi 30 detik dan kita mulai dari Kak Syifa. Jadi tema yang pertama untuk Kak Syifa adalah sekolah. Gunakan waktu 10 detik untuk berpikir. Baik. Timer 30 detik. Sudah siap Kak Syifa? Siap. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Makna Tutwuri Handayani yang ada di logo seragam sekolah memiliki arti di belakang memberi dorongan. Jadi, sekolah merupakan tempat menimba ilmu. Sekolah bertugas untuk mengembangkan pribadi anak secara keseluruhan. Tingkatan belajar di sekolah pun berbeda-beda dari TK, SD, SMP, dan SMA. Sekolah tidak luput dari seorang guru. Guru pun sangat berperan besar bagi sekolah guna mencerdaskan anak bangsa. Jadi, maksimalkan sebisa mungkin untuk menerima pembelajaran di sekolah. Oke, selesai. Oke, Kak Syifa sudah selesai. Kita akan lanjut ke Kak Ulan. Oke, untuk Kak Ulan, tema dari saya adalah pembawa acara. Gunakan waktu 10 detik untuk berpikir, dan saya akan menyediakan timer 30 detik. Bagaimana Kak Ulan? Sudah siap? Sudah. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Pembawa acara merupakan orang yang bertugas sebagai tuan rumah sekaligus pemimpin acara dalam sebuah acara. Nah, pembawa acara juga sangat penting karena akan menentukan kelancaran dan keberhasilan suatu acara itu. Seperti contoh, pembawa acara yang saya sukai ialah Najwa Shihab. Pembawaan Mbak Najwa Shihab menurut saya sangatlah bagus, dan penuturan katanya juga sangat mudah dan baik dipahami. Oke, selesai. Oke, selesai. Terima kasih Kak Ulan. Kita akan kembali ke Kak Syifa dan kembali lagi ke Kak Ulan. Untuk Kak Syifa, tema yang kedua adalah kamera. Oke, gunakan waktu 10 detik untuk berpikir dan saya akan menyediakan timer. Sudah siap Kak Syifa? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Kamera adalah sebuah alat untuk menangkap gambar maupun video. Kamera saat ini sangatlah digandrungi oleh remaja. Kamera juga memiliki banyak jenis, dan fungsi kamera pun sekarang bukan hanya untuk sekedar foto saja. Sekarang kamera digunakan untuk memulai bisnis, contohnya memotret baju yang akan dibuat menjadi katalog,
Lalu makanan dan minuman difoto sebagus mungkin dan seestetik mungkin untuk menarik perhatian. Selesai. Baik, terima kasih Kak Syifa. Kita akan kembali lagi bersama Kak Ulan. Untuk Kak Ulan, tema yang kedua adalah YouTube. Gunakan waktu 10 detik untuk berpikir, dan saya akan menyediakan timer 30 detik. Baik, Kak Ulan sudah siap? Siap. Kita akan mulai. 1, 2, 3. YouTube merupakan salah satu penyedia layanan video terbesar saat ini, yang juga memudahkan miliaran orang dalam menemukan, menonton, dan membagikan berbagai video. YouTube memiliki keunggulan bagi pembelajaran, yaitu memudahkan mahasiswa untuk menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau kepribadian. Oke, sudah selesai. Baik, sudah selesai. Terima kasih Kak Ulan dan Kak Syifa. Terima kasih. Iya. Baik, di sini saya hanya bersama 3 narasumber saya, dikarenakan Kak Devi Wulandari mengalami kendala sehingga tidak dapat mengikuti segmen terakhir kita. Jadi gimana nih Kak perasaan Kak Tria, Kak Salsa, dan Kak Syifa atas game ini? Sedikit sulit ya Kak, karena tema yang diberikan secara mendadak dan berpikirnya juga secara spontan Kak. Ya, mungkin karena secara spontan kita jadi bingung nih untuk merangkai kata-kata dalam 10 detik. Tapi kita juga bisa merangkai kata 10 detik dengan secara spontan. Ya, sebenarnya games ini bagus untuk mengasah pengetahuan kita secara spontan. Mungkin karena nervous aja, jadi bingung. Iya, dikarenakan games ini memang diperuntukkan untuk mengasah pengetahuan dan kecepatan berpikir seseorang. Maka dari itu games ini dapat digunakan oleh para guru untuk ice breaking. Oke, terima kasih Kak Tria, Kak Salsa, dan Kak Syifa sudah hadir dalam acara ini. Semoga kedepannya bisa kembali lagi ke dalam acara ini untuk menceritakan kisah inspiratif dan motivasi yang baru yang dapat diceritakan di acara ini lagi. Baik, sampailah kita di penghujung acara. Izinkan saya Nabila Wulandari selaku MC pamit undur diri. Dan kepada narasumber, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kami beserta tim dan kru yang bertugas mohon maaf dan terima kasih. Jangan lupa saksikan M-Show setiap Senin dan Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di BSI TV M-Show Millennial Show.